Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam, kembali lagi di podcast Kejaksaan Negeri Kota Banjar bersama saya Tiksi, Duta Sosial Media Kejaksaan Negeri Kota Banjar, dan rekan saya Monik, Duta Pelayanan Publik Kejari Kota Banjar. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Kepala Desa Ciberem, Bapak Yayan Sukirlan. Betul. Bapak, apa kabar Bapak? Siap, baik. Alhamdulillah. Bapak Sehat. udah buka puasa? Udah lah. Pakai apa nih buka puasanya? Pakai bibir. Opornya udah siap, Pak? Udah. Udah ada rendang, Pak? Alhamdulillah. Siap. Gimana nih? Kita hari ini bakal bahas apa nih, Mbak Tiksi? Kita hari ini bahas seputar Manuk janur. Pak. Ya, siap. Nah, sebelum kita mulai bahas, biar semuanya pada kenal nih sama Pak Yayan, kita persilahkan Pak Yayan untuk memperkenalkan diri dulu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sendiri di sini Yayan Sukirlan, Kepala Desa Ciberem, Kecamatan Banjar, Pemerintah Kota Banjar. Alhamdulillah sudah berada di bagian kita ya, ngobrol bareng di Jaksa Kota Banjar. Iya. Gimana nih Pak? Udah berapa lama Bapak menjabat jadi Kepala Desa Ciberem? Sejak saya dulu 2013 sampai 2019 itu merupakan periode pertama. Dan alhamdulillah kemarin dipercaya lagi di tahun 2019 sampai 2025 nanti. Alhamdulillah. Bapak asli orang Desa Ciberem? Asli. Yes. Oke. Bapak boleh tahu nggak sih tentang sejarahnya manuk janur ini seperti apa dan filosofinya? Begini, terciptakan ide yang namanya pimpinan harus ada pola pikir. 2011 dulu saya menduduki sebagai sekretaris desa. Nah, di sana berangkat hampir punah ya, melirik ke kanan ke kiri. Saya sewaktu kecil dulu suka ada satu tradisi. Yang terahnya mungkin ini satu kewajiban seorang pimpinan tahu akar, pangkal, dan sejarah desa itu. Nah, jangan lupa dengan hak tradisionalnya, jangan lupa dengan hak asal usulnya tentang desa tersebut. Makanya saya sendiri mungkin cipta ide mengakar kepada sosial budaya yang mengerucut dasar lagi kesenian lokal. Ya. Nah, berangkat dari sana mungkin nggak tahu apa yang ada masuk ya ke inspirasi, masuk ke otak pikiran saya itu terciptakan melirik siapa sih di Desa Ciberem yang tidak punya pohon kelapa. Nah, ide pohon kelapa banyak hal, mungkin beberapa untuk kesana kemari digunakan itu berasal dari kriteria pohon kelapa. Daripada dibuang ataupun gimana, itu yang namanya janur ya, yang namanya janur. Nah, itu dibuatkan satu replika burung Garuda, yaitu kalau Sunda nama manuk ya, manuk. Nah, itu mungkin berangkat dari sana. Sedikit mengulas awal kata itu sederhana sekali, sebab ya berproses. Nah, pelan-pelan sehingga ada kesempatan untuk setiap kelurahan dan desa dalam hal mungkin kegiatan hari ulang tahun Kota Banjar ataupun dan event-event lainnya. Nah, kami mencoba mengulur tangan kepada warga masyarakat, berjibaku kerjasama, kegotong royongan itu berada, terciptakan satu kumpulan ataupun apa ya, mungkin grup ya, namanya grup. Nah, merayap berproses, sepertinya ini harus ada pengembangan lagi. Makanya itu keterlibatan saya masukin ada ya, menyisikan untuk dalam hal anggaran desa gitu ya, dalam hal mungkin kami masukkan kepada pemberdayaan masyarakat. Nah, dengan kesemangatan antara
kami selaku perangkat desa, selaku kepala desa, selaku warga masyarakat kerja bareng menciptakan dan mengerucutkan bahwa ini harus terjadi sedemikian rupa bahwa untuk masa-masa bahwa anak yang akan disunat ataupun acara lainnya, penyambutan pengantin ataupun bisa juga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan tasakur binikmah, ada satu ritual-ritual lah ya untuk bersyukur dengan hajat buminya. Itu mungkin ke sana dulu. Selanjutnya Pak, kan tadi manuk janur ini udah digunain di berbagai event ya Pak. Ya. Kalau boleh tahu nih, pembuatannya rumit nggak sih? Berapa lama? Kalau ke sana bicara ya rumit lah. Bagaimana kita akan pementasan. Iya. Pementasan tersebut bisa disederhanakan, bisa diuahkan ya. Iya. Contoh kecil kemarin ada untuk penyambutan yang jabatan-jabatan gitu ya, untuk istilahnya penghormatan kepada orang tersebut ataupun jabatan tersebut itu bisa disederhanakan. Beda lain dengan penampilan, sebab ini arak-arakan, yang namanya arak-arakan itu keterlibatan orang banyak ya. Iya. Orang banyak. Nah, dengan barang tentu itu dengan hal alat-alatnya ya agak lumayan, sampaikan membuat replikasi yang gede, yang contohnya kemarin saya diundang di tahun 2017 di Taman Mini Indonesia Indah. Kami dengan warga berangkat ke sana, 1 bus, 2 truk, dan juga 4 Avanza itu untuk khusus pemain ke sana. Itu pembuatannya juga ini kalau yang gede ya, yang gede ini replika yang agak besar dan juga lebih besar ini sampai menghabiskan 21 pohon kelapa. Lumayan banyak ya, juga itu. ya Pak. Namanya kalau Sundanya itu barangbang, kalau rada identik yang diketahui secara nasional itu janurnya gitu. Iya. Berarti butuh orang juga, pasukannya banyak banget nih ya Pak. Untuk menarinya. Itu kan besar gitu ya Pak, udah banyak orang, biayanya juga pasti nggak sedikit kan Pak ya. Betul. Nah, setelah selesai event itu apakah dipergunakan kembali atau gimana? Makanya saya beranjak ke sini ya untuk diciptakan biar meringankan beban warga kami, disinyalir bahwa untuk buatan yang dari plastik ataupun busa-busa gitu ya supaya awet. Kalau dulu mah ya habis buang. Iya, habis buang. Ya namanya ya udah dipakai, dan juga kalau janur lama-lama mungkin itu akan mengering gitu. Betul. Pindah ke nuansanya gitu. Iya. Saya udah membuat dalam hal ini dengan pengawetan agar supaya tinggal menempelkan aja ciri khasnya ada janur, yang lengkapnya mungkin itu udah ada replika yang diawetkan lah gitu. Iya. Diawetkan. Dengar-dengar lagi nih Pak, pernah juara 1 nasional ya? Alhamdulillah. Gimana itu Pak ceritanya? Keren. Nggak bisa ngomong apa-apa, yang penting kami dan warga masyarakat mengucapkan tasakur binikmah, dan juga perlakuan itu tidak sia-sia ya. Iya. Tidak sia-sia. Alhamdulillah. Alhamdulillah banget ya, keren. Nah, setelah tadi juara 1 nasional nih Pak, pasti kan di dalamnya itu ada peran dari pemerintah daerah ya Pak. Ya. Kira-kira nih peran pemerintah daerah di dalam melestarikan manuk janur ini seperti apa nih Pak? Sangat mendukung. Bahkan saya sudah menerima ya sebuah surat keputusan dari Ibu Wali Kota bahwa itu sudah ditetapkan bahwa manuk janur sebagai ikon Kota Banjar. Iya, hebat. Ya. Kalau pemuda-pemudi sendiri nih Pak di Kota Banjar ya khususnya, ada minat mereka untuk ke arah situ nggak sih gitu, untuk lebih melestarikan lagi? Saya bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mungkin untuk jembatan ke sana ya arah bahwa ayo gitu ya,
bersama-sama nuansa ini bukan hanya istilahnya buatan doang, ini supaya agak dilestarikan. Kenapa ini mengakar kepada sejarah juga. Bukannya saya istilahnya asal-asalan. Yang namanya janur, siapa yang nggak tahu dengan janur? Itu melambangkan kegembiraan. Yang namanya manuk itu kan filosofinya bisa saja cipta kita kepada burung Garuda sebagai landasan negara kita, yaitu burung Garuda. Nah, mungkin untuk menyatukan ataupun dipadukan dengan kesenian ini, apalagi mengakarnya ini hak tradisional ya, dengan cipta budayanya itu, dan juga mungkin hampir hilang. Nah, untuk menguatkan hal tersebut, mungkin kami merapat ya dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga sudah mereka ada agenda, dan untuk kedepannya katanya ini akan dilombakan juga di tingkat Kota Banjar. Ya, bukan saja untuk Ciberem, tapi untuk menyeluruh di Kota Banjar, siapa saja yang mau dan mampu kegiatan tersebut. Mungkin saya merasa gembira gitu dengan sambutan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Oke. Nah, kalau misalnya nih Pak, kan kayak saya sama Monik nih kan pendatang nih yang di sini. Kalau misalnya kita tuh mau beli gitu ya si manuk Banjar ini untuk souvenir, misalnya dibawa pulang gitu untuk oleh-oleh orang di rumah. Oh iya. Apakah ada tokonya gitu Pak di sini? Kira-kira di mana kalau memang ada tokonya tuh berproses ya Neng. Ya. Sebab kami tidak ujug-ujug permasalahan ini tentang hal souvenir ataupun replika yang kecil ya, betul. Saya merapat dengan warga kami, kebetulan ada yang istilahnya cipta idenya juga sama mungkin. Kepingin ini diberi pola saya ya. Tapi alhamdulillah udah jadi. Kayaknya ini ada di sini nih. Ini ya Pak. Dari batok kelapa ya. Batok kelapa. Jangan hilang dari terahnya. Ini kan masih pohon kelapa. Ini dari batoknya ya jelas-jelas ya kriteria ada di kelapa juga gitu. Berarti selain janur sudah bisa dialternatifkan ke batok kelapa ya. Betul, ya. Kira-kira seperti selain asbak dibikin apa lagi nih Pak? Kayaknya saya belum menciptakan lagi untuk kesananya. Mungkin sedang berproses. Ada yang kemarin diciptakan Bapak Yayan itu ya, Bapak Yayan sama itu namanya yang punya cipta ide ini juga kebetulan sebagai UMKM ya, produksi limbah di sana, produksi limbah. Beruntung banget ya Kota Banjar punya Pak Yayan. Betul ini. Masih semangat melestarikan budaya biar nggak punah ya Pak ya, apalagi era generasi sekarang kan banyaknya udah lebih maju ya, tambah lama perkembangan zaman kan tambah. Amin. Doanya aja ya. Amin. Dari semuanya pihak. Kenapa ini kami selenggarakan dan apa artinya kami di sini? Kalau nggak pada mendukung ya mungkin nggak bisa seperti ini ya gitu Pak. Ada media sosialnya nggak sih gitu buat promosiin khusus Desa Ciberem atau manuk janur sendiri? Kebetulan saya punya anak, warga saya sendiri dan juga berbarengan satu ide, dan juga sebagai penghubung ya, sebagai medsos, yaitu kami sudah ada channelnya juga. Oh, udah ada channel sendiri. Sistem informasi Desa SID Desa Ciberem itu udah punya. Tuh bisa dilihat ya sama. Iya dilihat, tinggal klik manuk janur Desa Ciberem. Muncul banyak ya. Informasinya udah cukup banyak nih ya Pak ya. Itu yang mengelola siapa Pak? Warga kami di sana. Cuman kami dikemas dan diwadahi, disalurkan dan juga dikasih ya alatnya ataupun pendukung-pendukungnya, dan juga bisa dibuktikan sudah
sudah mengeluarkan cipta idenya. Oke. Pak Yayan, ada ini nggak sih? Harapannya apa sih untuk kedepannya? Mudah-mudahan ya ini lestari terus. Amin. Dan juga kami dalam program untuk sebagai dorongan dan beberapa hari ke belakang sudah mengadakan saya MOU dengan pihak pendorong ataupun pendukung ataupun pelaku tersebut. Saya ada program kelapa kopior. Wih, kelapa kopior. Kelapa kopior. Kenapa saya arah ke sana? Biasanya warga masyarakat yang barang tentunya bisanya cuman menebang aja ya, tanpa menanam lagi. Iya. Hilang dong nantinya janurnya. Nah, makanya saya support dengan keputusan dalam hal anggaran pendapatan belanja desa APBD tersebut, dengan kesepemahaman persetujuan dari BPD-nya juga, kami untuk mendongkrak hasil tersebut kelapa ya, menghasilkan kelapa, mudah-mudahan ini sebagai jembatan agar lestari terus, terutama ini penggunaan dalam hal janurnya nih ya. Janurnya. Makanya harapan kami, meskipun siapa saja ke depan nanti kepala desanya, masalah manuk janur jangan hilang ya, jangan hilang gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau ini Pak mengundang si manuk janur ini, ya. Nah itu harus hubunginnya kemana nih Pak? Kami sudah punya, bahkan sudah legalitas formalnya jelas ya. Tinggal mungkin kalau susah malah tinggal datang aja ke desa gitu ya. Nanti saya alurkan ke yang ngurusnya. Ada. Ya. Ada. Sudah terorganisir semua ya Pak, keren. Udah dipersiapkan semua. Siap tampil di mana saja kok. Nah kalau untuk berbicara event kan, kalau kita ngundang si manuk janur ini kan pasti ada biaya tertentunya nih Pak. Ya. Kira-kira kisaran berapa tuh biayanya? Saya tidak materialistis, keterus terangan lah ya. Dengan berperan berangkat dengan warga dan juga warga kami tidak tuntutan sedemikian rupa, mungkin memegang teguh dengan ciri khasnya gitu ya, warga masyarakat, peningkatan gotong royong. Nah, gimana ya kalau saya bicara belum punya tarif. Nah, makanya siapa saja yang akan menampilkan hal tersebut, penampilan manuk janur, penyesuaian dekat banget. Penyesuaian dekat banget ya. Gitu. Oke, kira-kira nih, kan dari kita obrolan panjang lebar tadi nih, pesan apa sih yang mau Bapak sampaikan nih untuk masyarakat di Kota Banjar, terus dan pemerintah daerah dalam melestarikan manuk janur ini? Ya, barang tentu kami ingin dorongannya dan juga kejelasannya sehingga lebih meningkatkan gali potensi, jangan sunana mah tekenging hilap karena temah wadi. Nah itu satu gagasan, istilahnya Sunda harus ngerti apa adanya gitu. Yang namanya temah wadi teh kita berangkat dari awal harus mendasari ataupun tahu akar pangkal kita berangkat dari awal gitu. Nah, harapan kepada pemerintah Kota Banjar ya, apalagi ini kami sudah di surat keputuskan ya Ibu Wali Kota, yang juga notabene mungkin mengakar kepada alur pertanggungjawaban siapa nih yang akan menyalurkan ataupun tupoksinya ya. Nah ini harus berbarengan. Makanya bahwa cipta ide ini saya pesan, yang namanya umur, yang namanya nasib, yang namanya qadar itu siapa yang tahu. Barang tentu kedepannya pokoknya kami pesan jangan hilang ya, jangan hilang ataupun jangan punah permasalahan cipta ide ini yang
bentuk ataupun yang sudah dibangga-banggakan dari warga kami ataupun pemerintah Kota Banjar ini tentang manuk janur. Sekali lagi, jangan hilang. Siap. Keren banget ya Siap. Pak Yayan. Berarti kita bisa ambil kesimpulan ya Pak, bahwa kita ini sebagai generasi muda, sebagai generasi milenial ini harus melestarikan budaya dan adat istiadat ya Pak. Betul. Karena supaya budaya tersebut tidak cepat punah ya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan gitu. melestarikannya? Betul. Seperti itu ya Pak Yayan. Contoh gini nih, tambahan. Sepertinya Sumedang ada kuda renggong atau kuda Sumedang. Kalau yang lain-lainnya juga ada kesenian itu. Nah ini kenapa tidak? Kota Banjar munculkan ya manuk janur, manuk janurnya gitu. Apalagi dari proses pembuatannya juga nggak mudah ya. Itu harus benar-benar dilestarikan. Oke. Kalau gitu Pak Yayan, terima kasih banyak Pak Yayan atas informasinya. Terima kasih juga. Sangat bermanfaat nih buat kita ya, terutama pendatang. Belajar sejarah seru. Betul. Jadi bukan sebagai pendatang aja nih, tapi kita juga harus tahu kan tentang sejarah dari kota yang kita duduki saat ini ya kan Pak Yayan. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Sama-sama, saya juga mengucapkan terima kasih sekali sudah berada di ruangan yang segar ini yang ngobrol bareng dengan Jaksa Kota Banjar. Oke. Ya, jadi teman-teman, sekian obrolan kita hari ini bersama Pak Yayan Sukirlan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Kejari Kota Banjar dan Ngobrol Bareng Jaksa. Ada juga Instagram kita di Kejari Kota Banjar. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.